Selama orang tidak melanggar hukum, harus dilindungi, mendapat perlindungan, hidup bersama dengan damai dan tenang. Selama semua kelompok bertujuan untuk menjunjung tinggi kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mari kita bergandengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Warta Ahmadiyah, kembali hadir bersama kami dalam program Bincang Bersama Tokoh. Kali ini langsung dari pesantren Luhur At-Taqofah, Ciganjur, Jakarta Selatan, bersama salah seorang tokoh besar Muslim yang pasti sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Hari ini bisa menerima kami. Welcome. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbincang-bincang Pak Kiai dalam rangka tentu saja membangun silaturahmi untuk umat. Nah, Pak Kiai ini sudah pasti sangat dikenal di masyarakat. Pak Kiai ini kan adalah Ketua Umum PBNU 2010-2021 ya Pak Kiai, masa khidmat 2010-2021, dan saat ini Mutasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2022 sampai 2027, sekaligus pendiri pesantren At-Taqofah atau peradaban ya, di Ciganjur di mana kita saat ini berada. Nah, dalam konteks masyarakat yang plural di Indonesia, Pak Kiai, bagaimana pentingnya membangun dialog baik itu antar umat beragama atau antar mazhab dalam Islam menurut Pak Kiai? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kedatangan Anda, sangat menyenangkan saya sehingga bisa tahu tentang pesantren At-Taqofah. Pertama, kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membangun masyarakat di kota Yathrib. Ternyata penduduk kota Yathrib plural. Ada Muslim pendatang, namanya Muhajirin. Ada Muslim asli pribumi kota Yathrib, dua suku, Aus dan Khazraj. Ada Yahudi, dan masih ada pagan. Tapi Nabi Muhammad ingin mencoba dan berhasil, ingin membangun masyarakat yang mutamaddin, civilized. Maka Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy, wal-muslimun min wal Yahud, wa man tabi'ahum wal hiqabihim, wa jahada ma'hum, innahum ummatun wahidah min dunin nas. Muslim pendatang dari Quraisy, Muslim pribumi dari Yathrib, dan Yahudi. Kalau satu visi misi, satu cita-cita, sesungguhnya mereka adalah umat wahidah, umat yang sama. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah komunitas umat yang diikat dengan kesamaan visi misi, bukan kesamaan agama, bukan kesamaan suku, kesamaan visi misi, cita-cita. Nah, demikian pula di negara kita ini masyarakat sangat plural, majmuk, terdiri dari 400 lebih suku, bahasa pun sangat beragam, agama beragam, agama bersewaja, dan 60 agama lokal. Madhab, sekte, aliran juga sangat banyak. Mari kita semua bangun ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Itu prinsip Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi sudah sangat jelas dicontohkan oleh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah. Seperti itu ya. Beliau mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap orang yang zalim, yang melanggar hukum lah. Kalau yang melanggar hukum, tidak lihat agamanya apa, sektenya apa, sukunya apa, musuh kita bersama. Selama orang tidak melanggar hukum, harus dilindungi, mendapat perlindungan, hidup bersama dengan damai dan tenang. Jadi setiap Quran lebih jelas lagi. Wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul adwa bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan mencaci maki non muslim. Yang mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Biarkan mereka hidup bersama, sebab masing-masing umat kelompok mempunyai kebanggaan masing-masing. Tidak boleh dihina
Bahkan harus kita saling menghormati sukunya, agamanya, budayanya, semuanya harus kita hormati. Baik, berarti ini dalam konteks Ahmadiyah, kan sudah ada 100 tahun di Indonesia sejak tahun 1925, jadi sangat berdekatan juga dengan lahirnya Nahdlatul Ulama, dan juga tentu di masyarakat saling berhubungan ya secara sosiologis. Nah, menurut Pak Kiai, ruang-ruang perjumpaan yang harus dikuatkan antara Nahdlatul Ulama dengan Ahmadiyah dalam hubungan sosiologis, kira-kira seperti apa? Kita mencari kesamaan, jangan sampai masuk ke dalam perbedaan. Alhamdulillah saya ini ketua lembaga persahabatan ormas Islam, ada 14. NU, Al-Irsyad, Wasliyah, Mata Anwar, Ittihad, Nahdlatul Wathon, PRT, PUI, Persis, saya ketuanya. Ketika kita bertemu dalam forum itu, tidak boleh berbicara perbedaan. Mari kita bicara yang universal, yang garis besar, yaitu pertama, kita semua adalah agama Islam. Yang kedua, kita sama-sama warga bangsa Indonesia yang punya prinsip dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Mari kita bicara di seputar itu untuk memperkuat solidaritas sesama warga dan bangsa ini. Semuanya demi ya'lamu kalimatul haq, menjunjung tinggi kebenaran. Selama semua kelompok bertujuan untuk menjunjung tinggi kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mari kita bergandengan tangan. Tapi kalau orang tuh ingin berbuat keonaran, Quran menegaskan, wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang yang bikin rusuh di kota Madinah, usir Muhammad. Coba, orang yang bikin rusuh di kota Madinah, usir. Jangan kamu biarkan mereka hidup di kota Madinah. Artinya apa? Artinya jelas tegas sekali. Tidak pandang agamanya apa, sektenya apa, yang bikin rusuh usir. Siapapun. Yang ingin mempunyai kebenaran, ayo kita bergandengan tangan. Lintas suku, lintas agama bahkan. Apalagi lintas madhab. Nah, kami melihat Pak Kiai dalam konteks NU dan Ahmadiyah ada beberapa nilai yang konsen, misalnya seperti penghargaan terhadap nasionalisme, kemudian penghargaan juga terhadap budaya lokal, sehingga Ahmadiyah dimanapun selalu menyesuaikan dengan budaya-budaya dan hukum-hukum yang ada di tempat di mana mereka berada di berbagai negara, dan tentunya perdamaian. Ya, saya pun pernah mengangkat tema besar tahun 2015 di Muktamar di Jombang, Islam Nusantara. Islam yang dibangun di atas budaya, sehingga budayanya lestari, Islamnya kuat. Kecuali tradisi yang bertentangan dengan Islam, minum-minum arak misalkan, atau hubungan dengan perempuan di luar nikah, itu jelas kita tolak itu. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, kita lestarikan. Tahlilan, ziarah kubur, haul, itu kita warisan budaya setempat memang, tapi diisi dengan nilai-nilai Islam. Mapag Sri, Nadran, selamatan laut, asal diisi dengan sholawatan, berdoa, atau baca Quran. Berarti itu Nadran sendiri budaya lama. Ya, kan tadinya orang Jawa kan sesajen, nah, orang Kiai dirubah menjadi selamatan, supaya kita selamat, supaya kamu selamat, keluargamu selamat, potong kambing atau potong ayam, dimakan fakir miskin, berdoa minta selamat. Namanya selamatan, bukan sajen. Selamatan. Kira-kira kolaborasi yang bisa dikonkretkan Pak Kiai dalam kegiatan tadi ya, memberikan kontribusi bagi kelompok agama itu, memberikan kontribusi solutif di masyarakat, apa yang kira-kira kita harus bisa kemungkinan dikonkretkan? Ya, kalau secara prinsip yang besar, mari kita berjuang bersama-sama menegakkan keadilan. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Tidak pandang bulu apapun siapapun orang itu. Ayo kita bersama-sama dalam hal itu. Menegakkan keadilan ya Pak. Pendidikan. Bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Kita masih ketinggalan, banyak yang mutahuruf, banyak yang sangat rendah pendidikannya. Ketiga, kesehatan. Ayo kita bangun bersama-sama masyarakat yang sehat, sehat dirinya, sehat lingkungannya, dan seterusnya. Kemudian kesejahteraan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Syarat kita harus menjadi bersama itu adalah menghilangkan kelaparan dulu. Setelah itu baru stabilitas keamanan. Wa amanahum min khauf. Kalau perut kenyang, insya Allah aman.
Jadi kalau perut lapar, akan terjadi kriminalitas di mana-mana. Dan itu kalau sudah masalah kriminal, universal, artinya kita semua anti kriminal. Betul. Bicara narkoba, bicara perampokan atau apa kriminal, itu sama NU, Ahmadiyah maupun lain-lain, kesehatan universal. Saya sakit, dokternya Kristen, dokternya siapapun agamanya, Buddha, Hindu, ya saya berobat dong. Kesehatan universal, apalagi Ahmadiyah, apalagi. Oke, mungkin bisa sedikit cerita tentang pesantren ya. Tadi kami sudah lihat dan juga ikut pengajian pakai. Ya pesantren ini kita bangun. Salah satunya yang saya lihat tadi sangat bersih sekali tuh Pak. Pesan saya bangun pertama tidak menghilangkan kitab kuning, kitab turas namanya, kita warisi dari ulama leluhur. Kita pelajari itu. Di samping juga kita lengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan era sekarang. Ya bahasa Inggris, antropologi, sosiologi kita ajarkan. Tapi kitab kuning, kitab warisan itu tidak kita tinggalkan. Berdiri tahun berapa nih Pak? Tahun 2013. 2013. Alhamdulillah sudah nomor 1 seluruh DKI. Ada buktinya. Dan saat ini santrinya berapa banyak Pak? Lebih dari 700 lah. Lebih dari 700, Masya Allah, luar biasa. Dan sini sanawi aliyah ya. Tamat aliyah harus hafal Quran, minimal 5 juz, syukur lebih. Harus hafal hadis 40. Dan pernah juara pidato bahasa Inggris, seluruh DKI, aliyah. Juara pidato bahasa Inggris. Juara matematik atau fisika, saya lupa. Dan baca kitab kuning nomor 2 dengan terjemahan bahasa Inggris. Di Lamongan waktu itu, pesantren dia di Lamongan. Nasional ya. Jadi ini salah satu bentuk tadi yang baik sampaikan PKI, konsen dalam pendidikan. Ya, itu seperti itu. Ya, saya bisa cuma itu. Bisa cuma itu saya. Apalagi misalkan kalau bangun misalkan UKM bersama, koperasi bersama, lintas itu enggak Ahmadiyah, enggak NU, semua orang butuh. Ya kesehatan, ekonomi itu. Orang kalau lapar, ya dari manapun datangnya. Siapa aja. Datangnya sumber maisha ya kita terima. Pak Kiai pasti mungkin pernah mengenal beberapa yang tentu membaca literatur Ahmadiyah atau mungkin komunitas Ahmadiyah itu sendiri. Mungkin ada beberapa yang ingin Pak Kiai highlight nilai-nilai ataupun implementasi Ahmadiyah seperti apa yang saya sekilas baca Tadkirah yang saya sangat indah karena itu merupakan motivasi bermoral, manusia agar bermoral, berakhlakul karimah, sehingga tidak ada sombong, takabur. Nah, yang boleh saya kritik, ayo kita terbuka, ayo kita inklusif, jangan eksklusif. Inklusif. Ya, jadi yang ini boleh kritik, boleh kan? Oh silakan. Masih jangan khusus sama dia, jangan. Betul, ya, ayo terbuka saja. Lebih inklusif. Iya, ketika masnya NU juga siapa yang sholat silahkan. Nggak pandang bulu madhabnya apa, partainya apa. Iya. Ya itu. Jadi tunjukkan Ahmadiyah modern, semakin terbuka, gitu aja. Terima kasih. Dan kritikan itu penting. Betul. NU juga banyak dikritik orang, saya terima. Semua yang orang kritik itu kita anggap untuk semakin maju. Iya, untuk kita anggap baik semuanya. Betul. Terserah soal niatkan mereka sih, tapi saya ngeritik NU, saya terima dengan husnudzon, positive thinking. Betul. Ahmadiyah pun harus menerima kritikan. Sobat terus-menerus berintrospeksi juga. Seperti itu. Nah, kita sudah bukan saatnya lagi berbicara yang parsial. Ini sudah globalisasi, nggak usah bicara yang persisian yang parsial. Kita masih bicara yang global lah. Terakhir nih Pak Kiai pesan puncaknya adalah kemanusiaan. Percuma agama tidak memperjuangkan kemanusiaan. Contoh misalkan percuma masjidnya mentereng, tapi kanan kirinya masyarakat fakir miskin, kumuh, melarat, buta huruf, percuma itu apa? Tidak memberi dampak ya. Nah, iya. Masih bagus, masyarakat sekitarnya harus sejahtera, cerdas, berpendidikan, solid, akur, berakhlak. Ya kalau masjidnya bagus, tapi masyarakatnya selalu berantem, misalkan, apa artinya itu? Betul. Tidak memberi dampak. Iya. Nah terakhir Pak Kiai, karena tentu saja waktu PKI sangat berharga dan masih banyak tamu, mohon memberikan mungkin pesan buat generasi muda, khususnya NU dan Ahmadiyah ke depan yang harus paling dikedepankan. Silakan Pak Kiai. Pertama saya ucapkan selamat ke 100 tahun hari Ahmadiyah di Indonesia. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan semakin bermanfaat
untuk Insyaallah. bangsa dan masyarakat Islam terutama, umumnya untuk bangsa semuanya. Adapun pesan terakhir, mari kita utamakan karakter akhlak. Sekarang yang kita butuhkan manusia berakhlak. Kalau orang pintar banyak, tapi yang jujur, yang amanah, yang tidak korupsi lah katakan, pejabat sulit dicari. Orang pintar banyak. Kenapa? Karena tekanannya pendidikan tidak pada karakter, tapi pada sains, teknologi, dan dibarengi dengan dasar-dasar karakter. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Sama-sama. Sehat selalu, Amin, amin, amin. berkah Amin. selalu. Salam sama pimpinan siapa namanya? Insya Allah Pak Maulana Mirajuddin. Maulana. Mirajuddin Syahid. Dulu Pak Abdul Basit ya. Betul, dulu Pak Almarhum Abdul ya. Basit, almarhum. Dekat dengan Gus Dur dulu. Ya, Pak Betul, Abdul Basit betul. ya. Mudah-mudahan terus terbangun silaturahmi Iya, seperti itu. Baik para pemirsa Warta Ahmadiyah, demikianlah bincang singkat kami bersama Bapak Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj dari kediaman beliau di Ciganjur, Jakarta Selatan. Satu poin tadi yang paling mungkin perlu kita menjadi renungan dan refleksi bersama adalah mari kita kedepankan akhlak, bagaimana membangun karakter akhlak yang islami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai.